وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أموالهم لله فاستوجبوا الجزاء الأوفى. أما بعد. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para pendengar yang kami hormati, dan para pemuda-pemudi sebangsa setanah air Indonesia yang kami banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Umat Islam Menyongsong Abad 21 mengatakan bahwa di antara buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang adalah kembalinya para pemuda kepada agama untuk berperan demi memajukan umat pada saat sekarang ini. Namun, bila dilihat kondisi hari ini, banyak para pemuda kita yang terlarut dan lenyap ketika disilaukan oleh peradaban baru dan ditipu oleh fatamorgana duniawi, sehingga tidak sulit bagi kita menemukan dekadensi moral generasi muda seperti merebaknya pergaulan bebas, mempertontonkan aurat tanpa ada rasa malu dengan menganggap itu adalah seni yang terlahir dari kebebasan berekspresi, mabuk-mabukan dengan minuman keras. Bahkan tidak sedikit generasi muda kita yang telah terjerumus ke dalam pesta sabu-sabu, heroin, morfin, dan obat-obatan terlarang lainnya. Badan Narkotika Nasional dalam penelitiannya pada tahun 2019 mengatakan bahwa penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di kalangan generasi muda dari yang sebelumnya mencapai 20% kini meningkat menjadi 24% hingga 28%. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Heruwinarko mengatakan bahwa generasi muda lebih rentan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba serta mempunyai efek jangka panjang yang tidak baik. Hal ini tentu sangat membahayakan kehidupan kita di masa yang akan datang serta menunjukkan bahwa peran generasi muda yang sebenarnya sangat penting untuk kemajuan umat ke depan sudah mulai diabaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Upaya pencegahan terhadap meluas dan berkembangnya nafsa bagi generasi muda merupakan kewajiban bagi kita semua. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan yang berjudul Bahaya Nafsa bagi Generasi Muda. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai ayat 91, sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dispesifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi khamar betul-betul merupakan perbuatan yang paling jelek di antara perbuatan syaitan. Padahal kita tahu bahwa semua perbuatan syaitan itu jelek, akan tetapi mengkonsumsi khamar ini lebih jelek di antara jeleknya perbuatan syaitan. Mengapa demikian? Karena khamar dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk serbuk maupun dalam bentuk cairan berupa minuman, bisa membuat orang mabuk dan dapat merusak jiwa dan mental manusia yang mengkonsumsinya. Perhatikanlah, gara-gara minuman keras, badannya yang dulu menjadi kurus rengkeng. gara-gara menghisap ganja, Matanya yang mencerah menjadi sayu dan tak bergairah. gara-gara narkoba, Mentalnya yang dulu kuat menjadi lemah dan tidak berdaya. orang yang telah kecanduan narkoba dan miras tidak akan bisa berpikir lurus karena akal dan pikirannya telah dipengaruhi oleh obat-obatan itu. Untuk itu, kita harus menjauhi narkoba dan miras sebab itu adalah perbuatan syaitan yang diperintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Menjauhlah dari perbuatan syaitan itu agar kita mendapat keberuntungan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akibat lain dari kecanduan narkoba dan miras adalah seseorang akan kehilangan kesehatan jiwa sehingga cenderung untuk membuat kerusuhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Emosional yang tidak terkendali akan mengakibatkan timbulnya permusuhan dan perkelahian, bahkan sampai pembunuhan. Serta semakin jauh dari Allah, enggan untuk mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya adalah karena narkoba dan miras akan melakukan perisai-perisai keimanan dalam jiwa kita, bahkan bisa menghilangkannya. Kalau iman sudah lepas, manusia kan hidup bebas, beringas, keras lagi ganas seperti layaknya binatang buas. Faith is one of the process by which we live, and the total absence of it means collapse. Keyakinan iman adalah satu-satunya tenaga yang mampu menghidupkan. Manusia tanpa iman berarti kehancuran. Dengan demikian, iman memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita hari ini. Sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Khawari dalam sebuah penelitian ilmiah membuktikan bahwa remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak religius akan menghadapi resiko 4 kali lebih tinggi untuk terlibat penyalahgunaan narkoba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menghiasi jiwa kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apabila sikap ini mampu kita aplikasikan ke dalam kehidupan, maka Allah akan menjamin terciptanya kebaikan bagi kita, khususnya bagi generasi muda dan bagi bangsa ini pada umumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
hidup di tengah-tengah masyarakat dan penguasa yang menindas, sehingga Allah bukan keyakinan mereka dan Allah tambahkan bagi mereka petunjuk menuju arah yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, ayat ini menjelaskan bahwa menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa kita masing-masing, terlebih kepada generasi muda, merupakan hal yang sangat penting. Insya Allah, apabila generasi muda kita hari ini memiliki komitmen keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya tidak akan pernah terjadi. Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan nakja adalah sesuatu yang sangat dilaknat oleh Allah dan akan menimbulkan penyakit masyarakat serta menjadikan negara ini hancur berantakan. Untuk itu, wahai